Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliahnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Tiada kata cukup untuk berdoa. Jadi kita ini bakal belajar SQL ya, Dek. Ini mau buat yang sederhana aja. Jadi bentar ya. Ini pakai yang kemarin aja, yang kasus kalian kuis yang pertama ya kalau nggak salah. Jadi nanti kita buat table, ada table pembeli. Pembeli nanti itu isinya ID, nama, terus apa lagi, alamat, ini. Terus ada pegawai, itu isinya ID, nama, alamat juga. Selanjutnya nanti kita ada barang. Jadi dia nanti jual barang, isinya itu ada ID, ada nama, ada stok. Terus transaksi itu nanti ada ID, terus apa ya, sama, oh ya, jadi langsung aja dibuat kayak kemarin kan kalian udah jelasin nih kan, tabel itu ada dua, ada tabel master, ada tabel transaksi. Tabel master itu yang aku buat itu 3 ini, ada pembeli, pegawai, apa sih nih, pegawai ya, pembeli, pegawai, sama barang. Terus tabel transaksinya itu ya transaksi ini. Jadi nanti di tabel transaksi ini menampung foreign key dari pembeli, pegawai, dan barang. ID mereka itu diambil di tabel transaksi. Jadi aku langsung buat ini, nanti juga pokoknya ada FK dari ID, tabel. Ini bentar deh, ini ada apa? Presensinya kalian catat ya. 337499. Belum 337499. Nanti dikirim Mas Adam di grup deh. Udah dikirim di chat, Mbak. Oh, udah, sip. Terus selanjutnya kan transaksi ada ID, terus FK dari ID sama apalagi ya, jumlah, misal jumlah. Jadi gini. Jadi nanti di transaksi, setiap transaksi itu dia tuh mencatat pembelinya siapa, pegawainya, sama barangnya. Barang yang dibeli itu apa. Jadi lanjut aja, langsung kita buat tabel. Cara buat tabel. Nah, sebenarnya kalau kita pakai MySQL itu buat ID-nya itu bisa auto increment. Jadi misal kita insertkan data, dia itu bisa nambah sendiri, bisa 1, 2, 3. Tapi kalau Oracle yang aku ngerti itu, Oracle itu masih buat sequence gitu, jadi buat tabel sequence. Jadi kita langsung aja kita buat tabel. Nah, kita buat tabel dari pegawai dulu. Create tabel pegawai. Kalau kalian bingung, tanyain aja ya. Jangan malu-malu. Nanti dibantu Mas Adam jawab. Ada ID pegawai. Ini. Pegawai. Terus, nah ini kita kan buat namanya kan. Jadi pegawai itu adalah entitas. Terus isinya itu adalah atribut. Jadi kita butuh atribut apa aja, kan kita tadi udah diawali dari pegawai ini ada ID, nama, alamat. Jadi ini ID pegawai, terus kita tipe datanya, ID pegawai biasanya apa? Kalau aku biasanya integer, biar nanti bisa sequence bisa ditambah-tambah terus. Terus ini kan integer, not null. Jadi dia itu nggak bisa nol, jadi dia itu harus keisi. Terus karena ini nanti kan dibuat foreign key di transaksi, makanya kita harus buat ini jadi primary key, koma. Terus selanjutnya nama pegawai. Terus ini kita kasih apa? Tipe datanya, kalau tipe data tulisan kan
Ada varchar, ada char. Udah sih. Ada varchar sama karakter kan. Ini kita ambil varchar. Terserah, jadi kalian kira-kira length-nya itu berapa untuk nama pegawai. Kalau maksimalnya kan 255. Misalnya aku buat 100. Terus selanjutnya alamat. Alamat pegawai. Varchar. Ini juga dibuat 100. Terus jangan lupa ini kasih koma. Di koma. Terus biar rapi. Masih, terus ini tinggal kitaran. Oh, nama ya. Oh gini. Aku tadi udah buat pegawai ya. Ini aku ganti pegawai 1. Nah, tabel created. Jadi kalian itu ini udah kesimpan, tabel ini itu udah kesimpan jadi tabel pegawai 1. Terus selanjutnya kita kopas saja karena ini sama ya. Pegawai terus pembeli 1 juga. Pembeli 1, ID pembeli. Kalau kalian bingung tanya aja. Ini masih awal buat nge-create gitu. Permisi Mbak, nanyanya ini langsung aja. Boleh. Oh, gitu. Saya ingin bertanya, tadi itu kan di blok terus di run itu emang di blok dulu atau gimana? Iya, di blok dulu. Oh, jadi itu pengaruh ya? Pengaruh. Oh, gitu. Sebenarnya kalau di blok itu biar ngejalanin yang cuma di blok aja. Sebenarnya bisa aja kalian langsung ngeran. Tapi kalau ngeran tuh ngejalanin semuanya satu worksheet-nya ini. Kan di worksheet ini ada pembeli pegawai itu barang. Ntar kalau misalnya langsung ngiran error, soalnya kan nggak jelas kan pembeli pegawai itu apa. Kagak baca sama Oracle-nya. Makanya harus di blok dulu. Iya, Gitu. betul. Kalau ini misal kalian mau 2 juga boleh kok. Nggak harus satu komen gitu. Ini ID barang. Kemudian untuk membuat database-nya itu nggak dibuat kan? Gimana? Membuat iya. database, create database. Boleh sih, itu dibuat juga boleh. Tapi biasanya di SQL langsung. Tapi kalau live ya, yang setauku tuh langsung itu tabel. Tapi kalau kita download dulu, itu baru create tabel gitu. Soalnya yang aku tuh juga baru yang live ini baru ini sih. Kemarin-kemarin tuh pas zaman 3 tahun yang lalu lah, itu nggak gini, nggak pakai live. Tapi kalau database nanti kita coba. Nama barang. Udah kan? Sama stoknya kita buat integer. Sorry ya, ada tukang deh. Stok integer udah. Terus kita run deh. Udah. Sip kan. Terus selanjutnya kita buat tabel transaksi. Nah, transaksi ini kita itu juga harus buat tabel-tabel buat menampung kayak gini. Pembeli, pegawai, sama barang. Adik-adik kalian paham nggak sih yang itu kalau kemarin transaksi itu gimana? Kenapa kok dia itu butuh ID dari pembeli, pegawai, barang? Kalian tahu kan? Yang kemarin misal nanti select itu biar ketahuan. Halo? Iya Mbak, sudah tahu. Iya Kak. Gimana? Ya, Mbak paham. Dari yang ID untuk ID transaksi itu nanti diambil dari pegawai sama pembeli kan digabung. Ya, jadi tabel transaksi itu dia itu punya tabel sendiri, punya ID sendiri. Nah, kita itu harus juga membuatkan atribut buat menampung ID pembeli, ID pegawai, ID barang. Jadi kita itu kan kalau di sini kan sebenarnya cuma ID sama jumlah kan, tapi kita itu juga harus buat atribut buat menampung dari ID pegawai, ID pembeli sama ID barang. Nanti baru kan itu kan tabelnya masih kosong. Jadi tabel kosong itu nanti kita sambungkan sama misal nih kosong di sini
transaksi aku buat atribut dari ID pegawai. Kan masih kosong, ini juga pegawainya masih kosong. Nah, maksudnya itu di ID pegawai di transaksi itu aku sambungin sama tabel di pegawainya. Masuk nggak? Jadi nanti ketika kita cari di transaksi, jadi ID transaksi 1 misal, dia itu membeli barang lalala. Nah, saya itu pengen ngerti pegawainya siapa. Berarti kan dia harus menyimpan record ID dari pegawai kan. Otomatis di transaksi kita harus buat atribut dari ID untuk ID pegawai. Jadi nanti kita bisa cross check buat ngambil data dari pegawai yang melakukan pendataan di transaksi gitu. Jadi ini langsung create tabel transaksi. Ini ID transaksi gini. ID transaksi. Ini juga sama, integer. Not null ini maksudnya apa? Jadi dia itu diharuskan diisi, ID itu nggak boleh kosong. Tapi kalau kalian menghendakinya buat null nggak bisa. Kalau atribut-atribut lain, kalau kalian maksa buat diisi, kalian juga bisa nambahin not null gitu. Udah gitu. Terus ini primary key. Terus selanjutnya jumlah integer. Nah, ini kita buat nampung foreign key dari mereka-mereka. Dibuat sama aja namanya. Kayaknya oke deh. ID barang integer. ID barang 1 ya. Barang 1 ID pembeli 1 integer ID pembeli sama pegawai 1 integer. Udah ini ya. Nah, sekarang atasnya udah di-run kan tadi. Namanya udah digunakan. Oke, transaksinya transaksi 1. Sorry, ini kenapa kayak gini? Soalnya aku tadi udah nge-run pakai tabel transaksi juga. Nah, udah tabel created. Jadi, di sini kita punya 4 tabel. Yang pertama, tabel pegawai 1, pembeli 1, barang 1, sama transaksi 1. Terus, kita ini mau ngisi nih, gimana ya? Ngisi dulu atau jadiin foreign key dulu ya? Ngisi dulu aja ya, nanti kita buat foreign key-nya. Jadi kalau buat ngisi, kita itu pakai comment insert into. Insert into, misal nih apa ya? Misal pegawai 1. Pegawai 1. Value. Kita ID-nya 1. Ini kita cocokkan di sini ya. Di pegawai 1 kan pertama ID pegawai. Jadi kita nulis ID pegawainya 1. Terus selanjutnya nama pegawai, misal nama pegawainya Awin. Terus selanjutnya alamat pegawainya, misal Solo. Gini. Udah tinggal di run. Jangan lupa selalu kasih titik koma di akhir. Nah, terus kita run. Aduh. Namanya udah dipakai. Apa ya? Ini 2. So.
Pegawai 1 value. Udah, ini. Tapi kan kita ini kan kayak apa sih, nggak ngerti, cuma ada komennya itu udah masuk, udah dibuat, tapi kita nggak ngerti isinya kan. Makanya ini kan udah ada isinya di pegawai 1. Kita mau coba lihat itu caranya kita apa sih, view kan. Select bintang from. Kita mau lihat yang apa? Semuanya kan belum ada isinya, yang baru ada isinya itu pegawai 1. Maka kita buat pegawai 1. Maksudnya select all ini ya apa ya, lihat semua all. Berarti nanti kita ada ini, ada ID, ada nama, ada alamat. Terus kita run deh. Nah, tuh. Oh iya tadi ada namanya. Jadi gitu, ini jadi di tabel pegawai tadi itu udah ke insert nama pegawai sama alamat. Nah, untuk recordnya itu 2, jadi tadi udah ngeran 2 kali. Gitu. Sama juga kalau di pembeli juga gitu sih. Ini copy aja. Pembeli 1. Terus sih Mbak, mau ngingetin aja itu yang transaksi 1 harusnya di ID barang sama di ID pembelinya dikasih kasih tahu kalau itu foreign key. Gimana? Harusnya dikasih tahu kalau itu foreign key Mbak. Jadi harusnya ditambahin sintaksnya tuh ada foreign key references, terus dia nunjuk ke referensinya kemana. Aku belum buat foreign key-nya. Iya, harusnya bisa kok dari pas create table harusnya. Oh iya, bisa kalau ya create table bisa. Kalau kalian di After bisa. setelah kalian buat baru kalian bikin bisa. Paham nggak? Kalau ini kan sebenarnya juga sama primary key ini itu bisa dibuat di saat kalian membuat tabel, atau enggak saat kalian tuh udah buat tabel tapi lupa kasih primary, jadi di akhir gitu. Terus kalau ini tuh belum ada foreign key-nya ya. Ini tuh aku masih gimana ya, masih nginsert data yang benar-benar data. Itu sih. Soal ini terus ini. Aduh. Terus kan, nah ini di pembeli. Terus selanjutnya kita mau lihat di pembeli. Di pembeli 1 itu ada apa aja? Kan. Udah. Ini tuh masih awal banget ya. Terus selanjutnya apa ya? Selanjutnya kita mau jangan dropnya nanti. Kita mau menambahin tabel data. Jadi kita itu nge-add kan di sini kan gini kan. Misalnya kita udah buat, ternyata kita itu masih butuh 1 atribut lagi. Misalnya di pegawai, misal ada ID pegawai, nama pegawai sama alamat pegawai. Ternyata kita itu masih butuh atribut 1 kali lagi. Misal gaji. Gaji kan kita belum nge-add di sini kan, di tabel pegawai masih kurang kan. Jadi kita bisa nambah di akhir. Jadi itu sintaksnya alter table plus pegawai 1 add misal gaji, kita kasih tipe datanya integer, udah. Pegawai kan. Izin bertanya. Kalau session expire itu harus relogin nggak ya? Gimana? Session saya expire ini adalah your session has expired, apa harus di relogin ya? Berarti kamu kelamaan di situ. Expired tokenmu dari API-nya. Terus kan ini kan, jadi kan aku kan nambahin di tabel pegawai 1, aku nambahin sebentar ya temanku. Oh iya,
Aduh deh, aku lupa belum sholat. Bentar habis ini. Jadi di alter tabel pegawai 1 kita nambahin tabel gaji. Nah, ketambahan tabel gaji, terus setelah itu kita mau lihat nih di tabel pegawainya. Di tabel pegawainya itu udah ditambahin atau belum. Terus ini pegawai 1 gitu. Jadi kita itu lihat gajinya itu apa, atribut gaji itu udah ada apa belum. Soalnya ini kan udah tabel sudah terinsert. Lama. Nah, gini gajinya, ada gaji. Jadi gitu, jadi nambahinnya di akhir juga nggak apa-apa, di depan juga nggak apa-apa. Bentar ya. Adam. Ya. Aku belum sholat ya, aku mau sholat dulu. Ini aku kasih ke kamu ya. Iya. Ya. Thank you ya. Dek, ini dilanjutkan sama Mas Adam ya, Dek. Ini sintaksnya tak kirim Mas Adam dulu. Nah, nanti dilanjutkan sama Mas Adam ya. Maaf banget ya, aku juga lupa belum sholat. Mas, permisi Mas, saya ingin tanya Ya. kalau Masnya tahun lalu itu pakai yang lain, bukan? Oh enggak. Ini. Kalau aku tahun lalu pakai PHP MyAdmin, MySQL. Oh, MySQL. Nah, Oh, itu download atau juga live? enggak, pakai ada di localhost gitu. Oh, Jadi gitu. nanti kan kayak install XMPP terus dijalanin MySQL sama Apache-nya. Nanti ada localhost sendiri. Oke. Sampai sini ada yang bertanya dulu nggak? Atau ada yang kurang ngerti di mananya? Belum lanjut nih. Nggak ada ya. Tanya Mas, itu values-nya itu harus huruf besar atau emang Setauku kalau di MySQL ya itu nggak case sensitif sih, tapi nggak apa-apa dikasih capital aja. Setauku sih saya coba ya. Setauku sih dia tuh nggak case sensitif, jadi harusnya nggak apa-apa kalau misalnya huruf kecil. Coba. Values. Nggak masalah. Ya, nggak masalah kok kalau hurufnya kecil. Ada yang tanya lagi nggak? Atau masih ada yang nggak ngerti nih sampai sini? Sebelum lanjut. Mas mau tanya. Ya. Kalau kolomnya itu bisa dibuat auto increment gitu nggak Mas? Bisa. Nah, ini makanya aku nggak tahu nih, kan tadi di PPT yang dikasih sama ibunya adanya cuman buat create, alter, delete sama ada trigger. Nah, nanti sih setelah aku di MBD belajar gimana cara auto increment-nya. Tapi sebenarnya gampang kalau mau bikin auto increment, misalnya kita bikin baru nih. Bikin tabel baru. Apa ya? Ini misalnya bikin yang udah pernah ditanya. Kita bikin pegawai lagi, pegawai lagi. Terus misalnya
Soalnya bikin pegawai lagi yang baru, pegawai 2 gitu, isinya sama ID, nama sama pegawai. Terus kita lihat dulu. Nah, terus ada deh kalau mau auto increment itu namanya sequence. Kita bikin sequence-nya. Nih. Sequence-nya pegawai sequence. Di sequence itu ada namanya min value. Min value ini maksudnya mau startnya dari berapa si angka incrementnya ini. Misalnya kita start dari 1. Minimal, sorry. Ini nilai minimal berapa. Terus nilai maksimalnya berapa. Terus max value, nilai maksimalnya. Terus ada namanya start with. Nah, start with ini baru yang mau startnya dari angka berapa. Misalnya startnya dari increment by 1 cash. Nah, jalan sequence-nya. Oke, sequence-nya jadi. Terus misalnya kan tadi kan ada belajar trigger ya. Jadi trigger tuh gunanya misalnya kayak gini, misalnya kayak di pegawai itu ID-nya pengen dikasih depannya ada P. Nah, gimana kan kalau daripada kalian input kan ini udah sequence nih, jadi atau increment kan ID-nya, daripada kalian tiap ID ngebikin nge-edit terus kan jadi repot. Nah, itu bisa pakai trigger. Triggernya itu caranya sebenarnya namanya bebas ya, apa aja. Kalau kalian aja namanya apa aja. Jadi kalau ini before insert. Nah, before insert tuh berarti kita ngasih dulu sebelum dia insert ke pegawai. Lihat barisnya kita deklarasi dulu. Udah masuk. Baca. Permisi ingin tanya. Ya. Untuk pertemuan hari ini membahas ini aja ya Mas ya? Ya, ngebahas ini siapa? Kayak semacam demo gitu. Maksudnya ada kegiatan lain gitu. Soalnya di tempat saya mati lampu. Ada sih, cuma bahas ini aja. Ah ya, makasih Mas.
Harusnya coba triggernya. Dulu table of view. Oh sorry. Oh, sorry. Oke. Jadi di trigger ini tuh namanya tuh bebas kan, namanya apa aja. Terus dikasih tahu perintahnya tuh mau ngapain setelah insert atau misalnya sebelum insert, kan kita karena mau namanya kita tambahin ada kayaknya di sebelum insert. Terus kita dikasih dulu si ID barunya tuh mau tipe datanya apa. Kan tadi sebelumnya integer lagi di varchar kan karena mau ditambahin ada karakternya. Terus karena sekarang yang di sistem itu berupa integer, kita kasih dulu karena ID number. Kemudian dikasih state-nya, jika if inserting pegawainya masih 0, maka current ID sama dengan VX value. Terus kita select concat tuh kayak kalian tuh kayak nyisipin P sebelum current ID-nya. Terus into new ID from dual. Nah, setelah itu kita kasih tahu kalau misalnya new ID pegawai itu sama dengan ID barunya. Kita selesaikan if-nya di end proses trigger-nya. Nah, kalau itu udah bisa coba nih. Kita harusnya udah bisa nyoba masukin data. Maaf Mas, itu alamat pegawainya kurang underscore Mas. Oh ya, sorry. Maaf. Thank you. Coba ini bisa nggak kayak gini? Oke, berhasil. Oh, sorry. Kurang. Oke. Bener kan, jadi kalau tadi kita minta di sequence model 5, maka dia 5, 6, 7, terus namanya, karena tadi triggernya mintanya dikasih P dulu, ada P-nya depannya. Tapi aku nggak tahu sih kalian nanti bakal pakai ini seterusnya atau enggak yang trigger sama sequence-nya. Soalnya sequence tuh aku baru belajar pas MBD, terus trigger tuh waktu SBD cuman kayak sekedar tahu aja tapi nggak pernah dipakai gitu loh. Jadi nggak tahu nanti kalian bakal pakai apa nggak, tapi gini sih intinya cara pakai trigger. Terus kalau misalnya di insert itu kalian ID-nya kalian diisi 0 aja karena kan dia udah auto increment gitu. Ada yang minta nggak? Mas boleh coba liatin tabel dari pegawainya nggak Mas? Oh, Yang ini nih pegawai 1.
Oh, pegawai satu. Maksudnya di show gitu mas, Oh, di select from. gini. Makasih mas. Oke. Mas, itu kenapa ada comment from dual union all itu buat apa ya, Mas? From the union all itu setahuku ya, kalau ini tuh nah ini from dual tuh kayak bawaan gitu kalau buat insert pakai trigger setahuku ya. Soalnya aku kalau pakai trigger tuh harus kalau misalnya insert pakai trigger atau itu harus pakai from dual union all. Aku lupa gara-gara apa. Sekarang aku cek dulu ya. Nanti kan bakal belajar lagi harusnya buat MBD soalnya sebenarnya baru belajar trigger sama ini tuh berkelas MBD. Iya Jadi benar. mas ingin bertanya itu Iya. gawai underscore trigger ada hubungannya nggak sama yang bawahnya itu? Yang Saya mana? bingung kan itu kan create or replace trigger pegawai Iya. underscore trig. Terus bawahnya before insert on pegawai 2 itu hubungannya gimana ya mas? Soalnya tadi saya habis nge-recovery yang out of session. Maksudnya gimana? Yang create or replace trigger itu ada hubungannya nggak sama before insert on itu? Oh, ini tuh satu apa kayak satu program itu mesti kayak ya satu program itu. Jadi kalian bikin trigger dulu. Nah, nama trigger tuh pegawai trig. Nah, dalam pegawai trig itu kita harus deklarasi dulu si trigger ini mau fungsinya itu di mana, saat apa gitu. Nanti kita kasih tahu trigger ini tuh jalan sebelum insert di pegawai 2. Jadi setiap kali ada yang insert, nah sebelum di insert tuh harus masuk dulu ke dalam proses si trigger ini dulu. Terus habis itu dijelasin lagi for each row-nya ngapain aja. Tapi harusnya kalian belum sih kalau trigger gini. Tapi ya ini kalau misalnya sekedar mau tahu aja. Terus kalau misalnya kalian mau drop table, kan udah bikin nih tabelnya si pegawai 2. Kalau mau kalian hapus table tinggal drop pegawai 2 aja. Gini, dia harusnya udah nggak ada sih. Salah. Tidak begitu caranya. Oke, kurang table, sorry. Nah, harusnya kalau di drop ini kalian panggil pegawai 2 udah nggak ada. Tuh, table nggak akses karena udah di drop. Jadi kalau drop udah hilang semua. Terus apa lagi? Modify. Oh, modify, alter ya. Setelah mereka tadi di pegawai 1 nama ada namanya ID pegawai, nama pegawai sama alamat pegawai. Nah, itu bisa kalian ganti isinya bisa kalian ganti atau terus nama table bisa kalian ganti. Caranya itu misalnya terus modify misalnya
Oh gini. Sorry. Saya ganti nama. Itu gini. Jadi kalau misalnya kalian pengen ganti nama pegawainya, saya itu kan update dulu tabel yang kalian mau ganti di mana, terus ngeset apa yang kolom mana yang mau diganti sama yang isinya mana. Nah, terus where itu setnya itu kolom yang mau diganti sama eh, data barunya. Terus where itu kayak pakai eh, ID-nya buat cari tahu oh kolom itu ada di mana sih letaknya. Oke, jadi orang lagi yang namanya berubah kan jadi dari Eng jadi Zuko. Terus misalnya pengen ganti saya pengen nambahin kolom. Kalau misalnya pengen nambahin kolom itu caranya alter table pegawai. Tadi saya tadi kolom gaji. Nanti kesalin. Oke. Terus Mbak sini ada yang tanya dulu nggak? Dam foreign-nya belum ya? Oh ya belum Mbak Furnikinya. Kita coba foreign key, terus kita Oke. select foreign key. Add constraint. Terus mau namanya apa? FK ID pegawai. Terus Foreign key. Nah, itu atributnya apa? ID. Dam. Itu yang kita jangan alter table barang tapi transaksi. Oh ya, sorry. Oke, satu tadi Mbak. Oke, pegawai, rekan selesai pegawai 1. ID pegawai. Pegawai 4 identifier. ID pegawainya Oh, di pegawai 1 ya? lupa aku. Ini ada di pegawai 1. Belum. Ini ada di pegawai 1. Sorry. Oh iya. Nih. Nah, ya, dia alter. Terusnya. Terus insert biar bisa dipanggil. Tadi semua ada di insert belum Mbak? Lupa itu pegawai itu ada isinya nggak pegawai? Tadi pegawai ada isinya tuh yang transaksi belum ya? Lupa banget. Kalau transaksi belum. Sorry. Lupa form.
Kasarnya kasar. Nah, tadi pegawainya itu yang ada itu ID berapa? 2? Dua. Oh iya. Ini masukin yang ini aja Mbak, yang ID-nya aja. Gimana? Oh, masukin ID. semuanya Semuanya. aja. Semuanya. Oke. Akhirannya 2 gitu aja. Oh, itu harus kasih tahu dulu. Karena tadi belum. Value. Oke, jadi masuk satu dua. Nah, ini kalian harus lihat ya, ini transaksinya itu 1, terus ID pegawainya itu 2. Terus kita lihat di ID pegawainya. Coba di select all from pegawai. Sorry. Bisa. Nah, di ID 2 itu ada yang namanya Zuko. Jadi nanti kita mau cari nama pegawai yang ada di sini. Namanya Zuko, yang ID-nya 2. Nah, ID 2 tadi kan udah masuk di tabel transaksi kan. Jadi transaksinya tadi itu dicatat oleh pegawai yang namanya Zuko. Tapi kan di tabel transaksi tadi kan nggak ada nama pegawai kan, adanya cuma ID pegawai. Jadi dari tabel transaksi tadi kita ingin lihat yang nyatet itu nama pegawainya siapa gitu. Jadi select. Kayaknya itu buat minggu depan nih Mbak. Ini masih DDL dulu. Oh, kasih aja. Gimana? Itu kan DML kayak masih belum masuk materinya. Belum sampai segitu toh. Belum masuk DML. Oh alah. Terus ngapain ini? Ada yang tanya nggak di sini? Kalau ada bingung, biar kalau bingung itu tahu juga yang bingungnya di mana. Mas, permisi. Yang tadi yang mau dilanjutin itu untuk ngetahui namanya tadi. Iya, buat yang tanya namanya siapa. Tapi materinya belum masuk sih. Mungkin coba aja Mas untuk yang contoh satu contoh aja supaya tahu pembuktiannya gitu. Select, oke. Nama pegawai. Ini kamu mau join atau enggak? Salah, join. Join.
Tadi pegawai satu ya. Gini aja, jangan join aja, Dam. Jangan Langsung aja select nama pegawai, terus titik. Kita kan itu nama pegawai itu dari pegawai tabel pegawai 1, titik pegawai 1, from pegawai 1, koma, enggak, tahu. koma transaksi where, baru disama dengankan. Koma, transaksi. Where Titik. ID transaksi. Enggak, ID pegawai. Ini bisa juga sebagainya, kalau setahu ID transaksi kan cuman nanti bisa cuman tahunya ID transaksinya. Coba lihat kayak ini. Apa sih? Ini bisa deh. Harusnya. Enggak bisa. Jadi gini, kan ini kan kita pakai dua tabel itu dari transaksi sama pegawai. Jadi kita itu harus cari apa kan? Kita kan cari ID. Sorry, ID pegawai. ID pegawai ya. ID pegawai dari transaksi sama dengan sama dengan ID pegawai di tabel pegawai. Ya, terus itu Dam yang itu select nama pegawai, kita itu belum tahu kan apa pegawai itu di tabel mana. Nah, berarti itu dikasih tahu bahwa itu ada di pegawai. Titik pegawai. Enggak yang di selectnya. Jadi ya. Pegawai 1. Ini juga 1. Ini benar-benar masih itu pegawai. Pegawai 1. Kayaknya. Pegawai 1 namanya. Tuh. Itu ID pegawai dong. Iya, yang mana Mbak? Yang ini. Itu namainnya beda toh. Tadi beda-beda ID pegawai 1. Yang transaksinya. Oke. Yang di pegawai 1 kan. Itu yang pegawai. Enggak jadi. Apa? Enggak jadi, Mas. Yang saya ID pegawainya. Berarti ini sama di sini.
Jadi pegawai itu satu. Oh, kayak itu. Oh, maksud itu Dam. Ya. Itu loh nama pegawaimu kamu belum dia itu ambil dari awalnya kamu pakai join. Bukan yang itu, yang atas, yang sintak tadi. Harusnya nggak harus nggak sih Mbak, karena kan dia Enggak, dia itu harus, soalnya dia itu ambil 2 tabel, jadi dia harus ngerti dia itu ambil di mana. Nah, itu di depan, bukan jadi pegawai titik nama pegawai. Iya. Hmm. Terus apa lagi? Ini ya. Jadi harusnya dia itu di depan.
Nah, Nah, sip. sip. Jadi misalnya kalian mau nyari tahu siapa pegawai yang ngurus transaksi di ID transaksi 1, caranya kalian panggil dulu eh, nyarinya select nama pegawai itu dari tabel mana. Terus formnya karena kita makainya 2 tabel, tabel 1 dan tabel 1. Nah, terus kondisinya where itu, nah ini buat kalian nyamain dulu eh, nyamain primary key-nya biar biar kalau misalnya nyarinya tuh keluarnya datanya sama gitu. Nyamain primary key-nya dulu, transaksi ID sama pegawai ID. ID pegawai yang ditransaksi sama ID pegawai yang dipegawai. Terus kita menilai kondisinya si transaksi ID transaksi 1, karena kan kita mengecek siapa nama pegawai yang ada di ID transaksi 1. Gitu. Oh, ada yang ditanyain nggak dari itu? Kalau masih kurang paham, bilang aja. Permisi Mbak, saya ingin tanya. Mm-mm. Kalau misal di soal itu, seperti yang soal kemarin itu kan, misal pegawai mencatat nama pelanggan. Nah itu kalau ditaruh di S masuk, kan nanti dia masuk ke CDM terus ke PDF. Terus nanti kalau membuat SQL-nya yang di nama pegawainya itu kita pakai not null itu kan? Wajib. Jadi kalau kan kamu kan maksudnya mencatat nama itu berarti kamu harus pakai apa? Foreign key dari tabel si pembeli itu. Jadi kamu nggak boleh nyatet di tabel yang namanya tabel master. Kamu harus nyatet di tabel transaksi. Gitu. Paham nggak? Jadi kalau kemarin kan nyatetnya itu bukan nyatet nama gitu, nyatet itu enggak, soalnya di pembeli sendiri udah ada database dari pembeli. Jadi dia itu udah nyimpen nama-nama. Kalau maksudnya nyatet dari si pegawai, itu bukan berarti nyatet nama gitu enggak, tapi dia itu mencatat transaksi dari nama tersebut, nama pembeli. Jadi ID-nya pembeli itu diambil di transaksi. Jadi yang dikasih not ini yang primary key aja, Pak. Gimana not tool itu gimana? Yang itu yang tadi untuk variabelnya not null. Tidak boleh not null. Ya, primary key itu not null. Bentar ya, maaf bersih banget bentar. Ya, maaf ya tadi berisik. Ya, jadi dibuat not null primary key. Soalnya kan primary key itu harus ada dan juga biasanya kan menggunakan itu ya auto increment ya. Jadi nggak boleh nol gitu. Kemudian untuk yang atribut yang lain, apakah ada persoalan di mana dia harus tidak boleh not null juga gitu? Boleh. Jadi itu nanti tergantung dari kalian, tergantung dari soal. Misal soalnya itu mau minta ini tuh harus diisi. Jadi kalian tuh harus bilang kalau ini not null gitu. Tapi kalau kalian nggak definisikan itu udah auto null sih. Jadi nanti tuh pasti di soal itu udah dikasih tahu dan dikira-kira aja dari kalian. Ini tuh kalau misal field-nya kosong itu bakal berdampak nggak sama program kalian gitu. Kalau primary key jelas ya berdampak ya, soalnya primary itu digunakan buat foreign key. Kalau kosong kalian mau ngambil data apa, kan nggak ada datanya. Soalnya yang dibutuhkan itu ID yang primary. Gitu. Kemudian Mbak, untuk yang in sama number itu apakah berbeda Mbak? Oh, itu kalau yang dari aku ya, itu sebenarnya tuh sama tapi itu ada penggunaannya itu
Sama, tapi itu banyak kan yang pakainya integer. Kalau number itu digunakan pas apa ya, pembuatan apa gitu harus pakai number gitu. Ada kok, tapi aku udah lupa. Tapi kalau kayak gini kita itu pakainya integer. Dan kalau kalian nanti sudah develop website, aplikasi kayak gitu, sih gunainnya juga integer. Jadi kalau pakainya integer aja. Terus oh ya, kalau tipe data varchar itu jadi boleh pakai angka dan juga boleh pakai karakter. Gitu. Jadi kalau buat penulisan sih gitu sih, banyak kan cuma varchar sama integer. Kalau image biasanya pakainya blob. Gitu. Ada lagi? Mbak, saya mau nanya. Oh, ya udah duluan aja, tadi ada yang mau nanya juga kayaknya. Duluan. Silahkan, jangan rebutan. Ya udah. Saya mau nanya yang ini, Mbak. Yang tadi kan tentang apa? Foreign key itu kita nambahin constraint ya, Mbak. Itu buat apa ya, Mbak? Namain constraint. Itu sintaksnya deh, sintaksnya. Oh, jadi tapi nggak bakal digunain selain itu, Mbak, buat nih. Buat ini aja kita. Buat setiap kita ngebuat foreign key, kita emang harus ngebuat satu constraint baru gitu, Mbak. Itu sebenarnya foreign key itu kan kalau di add constraint foreign key itu maksudnya itu kita itu udah buat tabel yang belum ada foreign key-nya. Terus kita itu baru keinget, oh ternyata ini digunain, kita itu butuh foreign key. Sementara di awal kita itu apa ya, lupa kasih foreign key kan. Kalau yang aku buat tabel tadi kan udah tabelnya udah ada primary-nya kan. Karena aku inget ada ini tuh harus ada primary-nya gitu. Tapi kalau kalian itu bakal inget dan kalian tuh maksudnya kan developer, desainer bakalan tahu nih. Jadi ini tuh butuh foreign key nggak di tabel ini, itu bisa dibuat saat pembuatan tabel di awal. Tapi kalau kalian lupa, kalian tuh pakainya itu sintaks constraint. Jadi gimana ya kata-katanya? Jadi kalian itu bisa mendefinisikan pas kalian buat tabel ada apa foreign key-nya, atau bisa kalian definisikan setelah kalian itu buat tabel dan baru ingat, oh ini butuh foreign key nih, itu di akhir. Nah, buat sintaks-sintaks kayak gini tuh banyak sih di internet. Kalian W3School banyak buat Oracle, MySQL sama apa sih? SQL Server. Jadi kalian banyak-banyak belajar di sana. Ada kok, banyak kok. Kalau gitu, Mbak, saya mau nanya lagi. Kalau misalnya nggak perlu, kan berarti kita perlu constraint kalau misalnya kita lupa nambahin foreign key setelah buat tabel. Kalau misalnya kita tahu kita harus buat foreign key itu pas kita buat tabel, apa kita perlu nambahin constraint juga, Mbak? Nggak usah. Kalian buat di tabel awal aja. Berarti langsung kayak contoh yang di primary key sebelumnya itu ya, Mbak? Iya, betul banget. Oke deh, makasih, Mbak. Oke. Adam mau nambahin nggak, Adam? Udah sih dulu. Permisi Mbak, saya ingin tanya, di sini ada apa yang variabel tipe variabelnya desimal bukan? Di sini. Oh, kalau Atau enggak ada? di Oracle, kayaknya ada kok tipe desimal. Bisa Saya pakai float. Saya cuma penasaran, kan dia kalau nggak salah di desimal itu ada presisi sama apa gitu, yang desimal terus buka kurung, misal 10,2 gitu. Itu maksudnya apa ya, Pak? Aduh, aku juga lupa. Apa ya? Adam tahu nggak, Adam? Yang mana? Sorry. Desimal, pakai presisi. Kayaknya itu nentuin berapa angka di dalam komanya deh. Enggak sih? Tadi aku lupa juga sebenarnya. Jarang dipakai kayak gitu. Jarang dipakai soalnya. Kayaknya sih itu nentuin berapa angka dalam komanya. Atau tidak. Nanti belakang koma gitu kali. Ada kok, cari-cari di internet banyak. Apalagi ini masih seputar itu sih, sintak-sintak kayak gini masih gampang soalnya kayak gini tuh
di internet banyak, jadi cuma banyak-banyak latihan. Terus juga kalian tuh hafalin, misal tabel ini nggak digunain, terus drop itu sintaksnya gimana. Terus misal kalian tuh kalau pas ujian tuh pas cerita ya, pas dulu aku tuh praktikum kan harus di lab. Nah itu kayak banyakan tipe gitu buat atributnya. Nah bingung dong, maksudnya buat atribut bingung. Misal ini tuh cuma tipe di akhir gitu, itu aku tuh harus ngedrop gitu nggak sih, harus ngedrop semuanya gitu. Soalnya sintaks modify itu aku tuh lupa gitu. Jadi kalian tuh harus hafal, kan sia-sia banget sih waktunya kalau kalian harus ngedrop gitu kan. Mending kalian itu hafal sintaksnya, sintaks modify. Jadi kalau kalian itu misal tipe, kalian itu bisa ngerti, oh ini tinggal diganti aja, di rename aja gitu. Itu sih. Soalnya kalau pas praktikum itu udah semuanya tuh udah blank gitu, dan pas aku kan di sana diawasinya banyak orang gitu. Jadi Oh iya, deg-degan. sama kalau misalnya kan nanti kan kalau misalnya praktikum paling pakai live SQL lagi. Nah itu sering-sering di load aja biar nggak kayak tadi tuh ke lockout. Nah kalau misalnya kalian biar takutnya ke lockout tuh kayak kalian save terus aja setiap kali ada progres yang besar kalian save. Jadi ntar kalau misalnya kalian ke lockout nanti kan tinggal buka my script terus jalanin lagi script yang lamanya. Jadi harusnya ke save kok. Betul. Biar nggak soalnya waktu itu pernah ada yang waktu semester lalu kan ada MBD pakai live SQL juga. Nah itu kayak gitu temenku dia ngerjain terus nggak di delete terus clock out jadi ngerjain lagi dari awal itu sih. Ada yang ditanyain lagi nggak seputar Mas. ya? Mungkin yang ini ntar bisa di save as public nggak Mas, biar bisa kita lihat gimana step by step tadinya Mas. Oh iya, ini di share nih. Ini sih Mas, Mbak, Ya. saya ingin bertanya, kalau untuk menampilkan semua tabel itu bisa kah? Jadi misal kita buat tabel terus lupa gitu, lupa kalau kita buat tabel gitu. Oh, Jadi, kalau misalnya kalau lupa sebenarnya kan di sini ada namanya skema sih, jadi kan tahu kan ada bikin tabel apa aja, biar nggak lupa gitu. ya, Kalau di makasih. sekarang. Ada yang ditanyain lagi? Nggak ada nih. Kalau nggak ada, ini nggak bisa disebutkan. Oh, Adam itu sintaksnya dikopiin aja, dikasih Iya. ke grup. Di sini bisa di save kalau biar tinggal langsung dijalanin diimport aja. Mantap. Jadi kalau kalian nanti mau jalani ini, terserah kalian disemuain atau di per line. Pokoknya di blok inline-nya buat nandain kalau kalian itu mau ngarang di bagian itu. Itu sama sih kayak Python. Udah ya. Udah, ada yang nanya lagi. Oke. Dah, aku tutup ya. Oke. Sekian dari materi di minggu ke-8 ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi